Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ni'mati tatimmus shalihat. Salatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini, di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa bersilaturahim dalam acara kajian virtual subuh. Alhamdulillah pada hari ini kajian subuh yang ke-102 dan mudah-mudahan kita tetap istiqomah dalam menjalankan syariat Islam, menjalankan dakwah Islam. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Habibana Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat, para tabi'in, pada kita semua, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzma di yaumil qiyamah nanti. Alhamdulillah, yang saya hormati Bapak Ketua PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, saya hormati para Ketua LPP, para Ketua Lajnah Wanita, yang saya hormati para jamaah Al-Irsyadiyin, dan yang saya hormati asatizah Al-Irsyad Al-Islamiyah, dan yang saya hormati, yang saya muliakan Ustaz Zufar Bawazir. Alhamdulillah sudah ada di tengah-tengah kita, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Halo Ustaz. Alhamdulillah, sehat Fahmi. Sehat ya? Sehat alhamdulillah, Ustaz. Alhamdulillah, mudah-mudahan Ustaz sehat selalu, keluarga sehat selalu, dan mudah-mudahan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, Ustaz. Alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya, alhamdulillah, teman-teman semua, para jamaah virtual subuh. Alhamdulillah kita sudah pemateri kita sudah ada di tengah-tengah kita. Mari kita mulai kajian virtual ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mari kita mulai dengan murojaah bersama dulu dengan membaca surah Al-Insyirah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak allazi anqadha zahrak wa rafa'na laka zikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa iza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, para jamaah sekalian, pada kajian kali ini insyaallah kita akan membahas terkait tentang hikmah bulan-bulan haram terkait ibadah haji. Insyaallah ya, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat pada kajian kali ini, yang mana ini masih suasana di ibadah haji. Dan kepada hadirin semuanya, apabila ada pertanyaan boleh raise hand terlebih dahulu, lalu atau bisa melalui chat ya. Silakan dicatatkan atau dituliskan pertanyaannya terkait tentang hikmah bulan-bulan haram terkait ibadah haji. Dan para hadirin semuanya, jikalau ingin melihat tayangan ulangnya bisa lihat di channel YouTube Al-Irsyad Kota Bandung. Insyaallah kajian ini juga disponsori oleh PC Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung, Tahajud Qol, dan juga Saung Mirza.
Insyaallah mudah-mudahan berkah semuanya. Baik, hadirin sekalian, mari kita simak bersama-sama kajian virtual subuh yang ke-102 ini yang bertemakan hikmah bulan-bulan haram terkait ibadah haji yang akan disampaikan oleh Ustadz Zufar Bawazir LC. Kepada beliau, tafadhal masykur. Ustaz. Jazakumullah khairan Ustaz Fahmi Arsyad. Para hadirin semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita aturkan pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan pada kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah kepada Allah dan mencari ridhonya, termasuk dalam kesempatan di pagi hari ini kita berkumpul di ruang Zoom ini pengajian untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga selalu Allah curahkan pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti, termasuk kita di dalam. Yang saya hormati para pengurus PJ Al-Irsyad Al-Islamiyah Kota Bandung dan semua jajaran yang ada di dalamnya, para hadirin dan hadirat di ruang kajian ini, virtual subuh yang ke-102. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang hikmah bulan-bulan haram terkait dengan ibadah haji. Bahwa kita mengetahui dalam agama kita itu patokan kita adalah bulan-bulan hijriah ya, untuk penentuan kapan kita beribadah, berpuasa, beridul fitri, berhari raya Idul Adha, ya, semuanya berkaitan dengan kalender yang kita sebut sekarang hijriah. Hal ini, penggunaan kalender hijriah ini sebetulnya bukan sesuatu yang ada sejak Nabi Muhammad SAW diutus atau sejak Islam itu datang. Bahkan ini adalah kalender yang sudah ditetapkan oleh Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Ini bisa ketahui dalam firman Allah di surah At-Taubah ayat 36, yang mana Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah. Yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalikad dinul qayyim. Fala tazlimu fihinna anfusakum. Shadaqallahul adzim. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu ada 12 bulan di dalam kitabullah. Pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Maka itulah agama yang lurus. Maka janganlah kalian berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Ini dari Allah Subhanahu wa taala beritanya bahwa jumlah bulan itu 12 yang sudah ditetapkan dalam kitabullah sejak Allah menciptakan langit dan bumi. 12 bulan itu yang mana? Apakah bulan-bulan yang disebut dengan bulan
ya, Desember, Januari dan seterusnya, ataukah yang lain? Ternyata yang dimaksud oleh Allah di sini adalah yang di situ terdapat 4 bulan haram. Dan yang terdapat 4 bulan haram ini adalah bulan-bulan yang kita sebut sekarang sebagai bulan-bulan Hijriah. Ya. Karena penentuannya, bukan diadakannya, penentuannya dimulai sejak hijrahnya Rasul yang dijadikan patokan. Tapi kalendernya itu sendiri sudah ada sejak dulu. Dulu orang memakainya, patokannya macam-macam. Ya. Ada Amul Fil, tahun gajah, ya, ketika Abraha menyerang, ya, menyerang Mekah untuk menghancurkan Ka'bah dan kemudian dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Jadi bulan misalnya bulan Rabiul Awal, tahun kedua dari tahun gajah. Gitu. Nah, kemudian patokan yang lain yang dipakai dalam Islam sejak kenabian. Ya, disebutkan misalnya Umar bin Khattab masuk Islam tahun sekian setelah kenabian. Nah, ya. Tapi kemudian di era Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kemudian ditetapkan di tahun atau hijrah, ya, sebagai patokannya. Nah, itu yang menjadi awal, ya, dari penetapan kalender Hijriah. Tapi bulan-bulannya itu sendiri sudah ada sejak masa yang lalu, sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, 4 bulan haram. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini bisa kita ketahui dalam sebuah hadits, ya. Wa an Abi Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna zamana qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal arda as-sanatu 12 syahran minha arba'atun hurum thalathun mutawaliyat Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram wa Rajab Mudhar alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Bahwa, ya, dari Abu Bakrah Nufai bin Al-Harith radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya zaman waktu ini terus berputar seperti sejak diciptakannya, yaitu ketika Allah menciptakan langit dan bumi. 1 tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah dan Dzulhijjah dan Al-Muharram. Dan bulan Rajab yang terpisah, yaitu yang ada di antara Jumada dan Sya'ban, ya. Jumadal akhir dan Sya'ban. Di antara itu ada bulan namanya Rajab. Ini salah satu bulan haram. Ya. Salah satu bulan haram yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Maka itu kemudian dipakai oleh masyarakat dari zaman ke zaman, terutama di Jazirah Arab. Sehingga masyarakat Arab itu sangat menghormati bulan-bulan haram tersebut. Tidak ada yang berani melanggar, ya, ketentuan, kesepakatan yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana dalam surah At-Taubah ayat 36 tadi Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Maka janganlah kalian menzalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
berbicara tentang kezaliman ini, kezaliman sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kezaliman adalah sesuatu yang tidak dibenarkan untuk berlaku di antara manusia ini. Tidak boleh ada kezaliman. Tidak boleh seseorang mendolimi orang lain, bahkan mendolimi dirinya sendiri tidak boleh. Tidak boleh. Haram. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu zat yang maha berkuasa. Ya. Tidak ada yang mengoreksi dia dalam apa yang dia lakukan. Dia bebas melakukan apa saja. Sebagaimana yang Allah firmankan, fa'alul lima yurid. Maha melakukan apa yang dia kehendaki. Bebas. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala membuat satu aturan untuk dirinya. Jadi dia mengatur, membuat aturan untuk dirinya sendiri, yang maha kuasa, yang maha mulia. Apa aturan itu? Dalam sebuah hadis qudsi, ya, Allah berfirman sebagaimana yang disampaikan, ya, oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah. Ya, ini hadis qudsi. An Abi Dzarrin Al-Ghifari radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam bima yarwihi an Rabbi azza wa jalla annahu qala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalam. Hadisnya panjang. Saya ambil bagian ini saja yang berkaitan dengan bahasan. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW dalam beliau menyampaikan apa yang datang dari Rabb-nya, dari Allah, dari Tuhannya Azza wa Jalla, bahwasanya Allah berfirman. Ya. Jadi kalau hadis qudsi benar, Rasulullah SAW menyampaikan Allah berfirman. Tapi kalau Al-Quran itu Allah berfirman langsung. Ya. Tidak boleh ikut-ikutan, ya, seperti kelompok yang mengatakan ketika menyampaikan Al-Quran Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman begitu, ya. Ini kalau yang tertulis dalam Al-Quran itu firman Allah. Ya. Tapi kalau yang hadis qudsi ini penyampaiannya Rasulullah menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ini Allah berfirman. Wahai hamba-hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi. Sesungguhnya aku mengharamkan kezaliman atas diri. Ya. Jadi Allah mengharamkan kezaliman atas dirinya yang mulia. Padahal Allah itu bebas melakukan apa saja. Tapi Allah buat aturan untuk Allah itu tidak berbuat zalim terhadap siapa. Allah haramkan kezaliman itu untuk melekat pada diri. Allah haramkan itu. Wa ja'altuhu bainakum muharram. Dan aku jadikan kezaliman itu haram, yang diharamkan untuk terjadi di antara kalian. Nah, ya. Jadi kezaliman itu kapanpun, dimanapun diharamkan oleh Allah. Fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling menzalimi. Enggak boleh saling menzalimi. Hamba-hamba Allah jangan saling menzalimi sesama manusia, sesama kaum muslimin, sesama umat ini, jangan saling menzalimi. Diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala perbuatan zalim. Nah, oleh karena itu, ya, kalau perbuatan zalim ini adalah sesuatu yang telah diharamkan oleh Allah untuk terjadi, maka itu kapanpun diharamkan. Ya. Apalagi di bulan-bulan haram. Apalagi di bulan-bulan haram. Lebih-lebih lagi.
Jadi kalau orang berbuat kezaliman di bulan haram ini dosanya besar sekali. Apalagi di bulan haram, di tanah haram, Masya Allah, ya, lebih lagi besarnya dosa yang didapat oleh orang yang berbuat kezaliman di bulan-bulan tersebut, di tanah yang dimuliakan, yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu, ini sangat berguna buat pelaksanaan ibadah haji. Ya. Bukan hanya sejak di masa Rasulullah SAW, tapi di masa lalu. Karena ibadah haji ini sudah ada sejak zaman dahulu. Ya. Dan ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalatu wassalam bersama Nabi Ismail alaihissalatu wassalam menaikkan Ka'bah, sebagaimana yang Allah firmankan di surah Al-Baqarah, wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan bangunan dari pondasinya, ya, meninggikan bangunan dari pondasinya bersama Ismail. Nah, ya. Jadi kalau fondasinya itu memang sudah ada. Sejak Allah menciptakan bumi ini, fondasi Ka'bah itu sudah ada. Jadi bukan dibangun oleh Nabi Ibrahim fondasinya, tapi fondasi itu sudah ada dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak Allah menciptakan bumi ini. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail meninggikan Ka'bah. Sampai kemudian dalam ketinggian tertentu, Nabi Ibrahim perlu sesuatu untuk menambah ketinggian badannya untuk meletakkan batu-batu itu, maka dibikinlah satu pijakan, ya, untuk beliau berdiri. Nah, ketika pijakan itu ternyata belum terlalu kering, beliau berdiri di atasnya, sehingga tergambarlah, ya, Halo Ustaz. Sepertinya sinyal putus ya. Sinyalnya agak terputus ya. Ya, kita tunggu Ustaz Zufar join lagi. Keluar dulu. Nanti dia join lagi. Ditunggu sebentar. Oh, join lagi. Oke, untuk para hadirin, jika ada pertanyaan terkait tentang tadi yang beliau sampaikan, boleh raise hand ataupun lewat chat, ya. Silakan untuk nanti mulai dari sekarang juga diperbolehkan. Jadi ketika beliau selesai menyampaikan materinya, kita akan langsung sesi tanya jawab. Beliau ada kendala sinyal dan insya Allah akan bergabung kembali sama kita. Insya Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Afwan, ada gangguan rupanya. Ya Ustaz, sinyalnya agak ini enggak. Gangguan sinyal. Baik. Kita lanjut kembali ya. Jadi sampai di mana tadi? Makom ya, tempat berdirinya Nabi Ibrahim. Di makom. Ya. Jadi Nabi Ibrahim berdiri di situ, kemudian ketika
turun, ya, tempat itu masih tergambar kaki beliau dan itu terabadikan sampai sekarang, ya. Di sana di Makkah, di Masjidil Haram itu ada tempat, dulunya dia dekat dengan Ka'bah, tapi kemudian karena masyarakat semakin banyak, ya, dia dipindahkan agak ke belakang. Jadi makanya kita lihat jaraknya agak jauh dari Ka'bah, tapi dulunya memang dekat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ini ya adalah sejarah dibangunnya Ka'bah itu, dan kemudian dari saat itu ibadah haji dilaksanakan, ya. Ibadah haji dilaksanakan turun temurun. Kemudian terjadi masa kemusyrikan, ya. Ada orang Mekah itu ketika melakukan safar, ya, dia melihat di perjalanan ada orang-orang menyembah berhala, dia kelihatannya tertarik, ya. Maka dikasih ini satu berhala, bawa aja, ya. Nah, itu dibawa ke Mekah, itu kalau tidak salah namanya Hubal, itu yang kemudian disembah-sembah di Mekah, ya. Kemudian ya terjadi kemusyrikan yang berkembang, tapi ibadah haji itu terus ada. Dan penghormatan terhadap bulan-bulan haram itu terus terjaga. Sehingga ketika orang-orang ya masuk di bulan haram, walaupun mereka dalam keadaan musyrik, tapi mereka menghormati betul bulan haram. Dulu mereka hobinya apa? Perang. Begitu masuk bulan haram, apakah itu bulan Rajab, apakah itu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, mereka berhenti. Perang itu langsung berhenti. Langsung gencatan senjata semuanya. Ya. Kemudian ketika ya mereka itu ada orang-orang yang memang pekerjaannya begal gitu ya, garong, rampok di padang pasir. Mereka ambil orang yang berjalan tanpa pengawalan atau yang kelompoknya kurang kuat, itu kemudian dirampok. Setelah itu orangnya ditawan, hartanya diambil, orangnya dibawa ke Mekah dijual jadi budak. Ya. Nah ini yang terjadi. Tapi ketika masuk bulan haram, berhenti semua. Begal-begal, rampok-rampok, pencuri, dan lain sebagainya berhenti. Mereka takut untuk berbuat zalim di bulan-bulan haram tersebut. Nah, di bulan-bulan ini ada syariat ibadah haji. Sehingga orang-orang dari luar Mekah yang ingin untuk menunaikan ibadah haji, ya dengan kemusyrikan yang ada pada saat itu, mereka berangkat cari perjalanan di bulan yang aman buat mereka, yaitu di bulan-bulan haram. Ya. Sehingga ada yang berjalan yang jaraknya jauh, mereka berjalan di bulan Rajab. Di bulan Rajab, sehingga sampai di Mekah itu mereka sudah aman di dalam lingkungan Al-Masjidil Haram. Ya. Kemudian ada pula orang-orang yang berjalan di bulan Dzulqa'dah, sehingga sampai di Mekah, kemudian disambung dengan bulan Dzulhijjah, mereka aman. Jadi dalam perjalanan di bulan haram itu semua dalam keadaan aman. Tidak ada yang diganggu oleh perampok, tidak ada yang diganggu oleh maling, begal, dan sebagainya. Ya. Tidak akan dibunuh karena semua pembunuh takut untuk melakukan kezaliman di bulan haram. Nah itulah ya hikmah dari diadakannya bulan-bulan haram yang ini ya, berkaitan dengan ibadah haji. Sehingga orang melaksanakan ibadah haji itu ya dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13. Selesai itu mereka kembali ke negerinya masing-masing, masih terlindungi. Ya, separuh bulan Dzulhijjah ditambah 1 bulan Muharram. Mereka aman melakukan perjalanan pulang ke rumahnya masing-masing. Ya, seperti saat ini yang kita saksikan, jamaah haji ya telah menyelesaikan ibadahnya. Mudah-mudahan ibadah haji mereka ibadah yang haji yang mabrur, sa'inya sa'i yang masykur, yang disyukuri oleh Allah, ya,
kemudian dosa-dosa mereka diampuni oleh Allah, dan perniagaan mereka perniagaan yang Allah berkahi, tidak akan pernah merugi. Ya, mereka telah mengeluarkan dana yang besar untuk ibadah kepada Allah, insya Allah tidak akan ada ruginya. Mereka kembali, Allah akan berikan ganti yang berlipat ganda. Ya. Nah ini, jadi kalau sekarang kita tidak melihat betapa bulan-bulan haram ini sebagai yang dimuliakan. Kalau di masa-masa lalu, bulan haram ini adalah bulan yang sangat dimuliakan, sangat diagungkan. Inilah yang disebut bulan-bulan suci, yang disucikan, sehingga orang tidak berani berbuat zalim pada bulan-bulan tersebut. Ya, nah ini kita harus mawas diri ya, di bulan-bulan haram ini ya, untuk tidak berbuat zalim. Di bulan kapanpun kita tidak boleh berbuat zalim, lebih-lebih di bulan haram. Ya, tapi kita lihat betapa kalau orang-orang jahiliyah dulu di bulan-bulan haram ini mencegah diri dari berbuat zalim, tapi di kalangan kita, bahkan umat Islam saat ini di bulan-bulan haram, banyak yang melakukan kezaliman. Ya, koruptor-koruptor tetap korupsi. Ya, yang maling, yang begal kita saksikan, kita dengar banyak peristiwa pembegalan dan sebagainya dilakukan di bulan-bulan haram ini. Ini adalah menunjukkan mereka tidak paham betapa besarnya dosa yang didapat ketika melakukan kezaliman. Ya, melakukan kezaliman saja dosa besar, apalagi dilakukan di bulan-bulan haram. Ya, bulan haram ini adalah bulan yang orang harus menjaga diri dari berbuat salah, berbuat zalim, berbuat dosa. Ya, tapi sekarang kita saksikan betapa orang dengan ya mudahnya tidak memperhatikan, ya dia berbuat zalim, dia membunuh, dia membegal, dia mengambil harta orang, dia mencuri, ya dilakukan bahkan di bulan-bulan haram. Ini berarti kalah sama orang-orang jahiliyah. Orang jahiliyah saja kalau sudah masuk bulan haram mereka berhenti, sehingga orang-orang yang melaksanakan ibadah haji bisa jalan dengan aman. Orang-orang yang ya rumahnya jauh di luar kota Mekah itu mengadakan perjalanan di bulan haram, mereka aman. Ini adalah ya menunjukkan konsensus itu dipegang ya untuk tidak berbuat zalim di bulan-bulan haram ini. Nah, ini adalah merupakan bagian dari bagaimana orang-orang terdahulu itu ya lebih memahami akan kemuliaan bulan-bulan tersebut, ya, karena di bulan yang dimuliakan oleh Allah, di tempat yang dimuliakan oleh Allah, ya, nah, di mana Mekah, ya, ini adalah tempat yang Nabi Ibrahim dulu membangun Ka'bah, yang Allah berfirman, wa idz ja'alnal baita matsabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan ingatlah ketika kami menjadikan al-bait, ya rumah Allah, sebagai matsabah. Ini banyak penafsiran, yang intinya matsabah ini adalah tempat berkumpulnya orang untuk mohon ampun kepada Allah, lalu mereka pulang ke negerinya. Ya, ini matsabah. Dan mereka berkeinginan untuk datang lagi. Linnas, bagi semua orang. Wa amnah, dan keamanan yang ada di dalamnya. Nah, ini artinya bahwa orang-orang yang ada di sana harus memelihara diri untuk tidak berbuat dosa, untuk selalu mengamankan tempat itu, ya. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla, dan jadikanlah maqam Ibrahim itu ya sebagai arah sholat. Nah, ini adalah merupakan satu hal yang harus dijaga, harus diwaspadai untuk dilanggar.
Sehingga tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tempat-tempat yang mempunyai nilai-nilai kemuliaan, kesucian. Dan juga waktu-waktunya. Bulan-bulan haram ini merupakan waktu-waktu yang disucikan oleh Allah. Nama Al-Muharram, ya. Ini bulan-bulan haram, ini artinya Allah sucikan, Allah muliakan. Allah haramkan orang berbuat zalim di dalamnya. Nah, ini sangat mengamankan, ya, hikmah yang bisa diambil dengan adanya bulan-bulan haram ini adalah teramankannya, terlindunginya para jamaah haji dalam perjalanan menuju ibadah ke Mekah, ya. Jadi tidak boleh orang jamaah haji misalnya di bulan-bulan haram kok kemudian dizolimi, diterlantarkan, ditipu, diperdayakan dan sebagainya. Ini dosanya sangat besar, apalagi dilakukan di bulan-bulan haram, apalagi dilakukan di tempat-tempat haram, ya. Maka ya, mempunyai resiko yang besar, yaitu dosa yang ditanggung oleh orang-orang yang berbuat dosa, berbuat zalim. Allah sudah pesankan, fala tadzlimu fihinna anfusakum, jangan kalian zalimi diri kalian pada bulan-bulan tersebut. Coba kalau kita memahami hal ini untuk tidak berbuat dosa di bulan-bulan haram, apalagi menzalimi orang lain, ya. Berbuat dosa terhadap diri sendiri berkaitan dengan diri pribadi saja diharamkan, tidak dibenarkan, apalagi berbuat dosa, berbuat zalim terhadap orang lain, ya. Mengambil haknya, mengambil barangnya, berhutang nggak mau bayar padahal mampu untuk membayar. Ini zalim. Karena kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, matlul ghaniyyi zulmun. Mengulur-ngulurnya orang kaya, orang mampu membayar tapi dia tidak mau membayar, itu kezaliman. Waspada, ini bukan masalah, ya, seseorang bisa mengulur-ngulur, saya bisa kok mengulur-ngulur, saya bisa kok untuk membohongi dia, saya bisa kok untuk tidak membayar, ya, saya kerjain dia, biarin aja. Dosa besar, ya. Ketika seseorang mampu untuk membayar hutang tapi dia tidak membayarnya, ini merupakan kezaliman, kata Nabi SAW. Oleh karena itu, jangan sampai seseorang melakukan kezaliman terhadap saudaranya, terutama lebih-lebih di bulan-bulan haram ini. Ya, maaf kalau saya sampaikan bahwa, ya, merokok ini kan kezaliman, ya, karena dia meracuni dirinya. Allah titipkan paru-paru sehat, Allah titipkan jantung sehat, ya, betul nggak? Nah, dikasih oleh Allah yang sehat-sehat, tapi dia masukkan racun, nikotin, hal-hal yang bisa mengotori, ya, merusak pembuluh-pembuluh darah di paru-parunya, ya, ruang-ruang udara di paru-parunya, jantungnya, dan berapa banyak, ya, orang yang, ya, rusak jantungnya, rusak paru-parunya karena rokok, nikotin, tir yang ada di dalamnya. Nah, sampai dibuat tulisan rokok berbahaya buat kesehatan, rokok bisa menyebabkan kanker, ini macam-macam, ya. Nah, ini berarti yang merokok itu berbuat zalim, ya, berbuat zalim. Ditambah lagi kalau sampai asapnya terhisap oleh orang lain, dia menzalimi orang lain. Nah, ini harus hati-hati, waspada. Nanti di hari kiamat orang-orang yang dizalimi itu akan menagih, ya. Itu di luar bulan haram saja sudah seperti itu, apalagi di bulan-bulan haram. Seharusnya semua orang yang merokok ketika masuk bulan haram berhenti, ya, sehingga 4 bulan itu tidak ada orang merokok, ya, tidak ada orang korupsi, tidak ada orang
mencuri, tidak ada orang pegang. Wah, Masya Allah, itu kalau difahami dan diterapkan, maka ini ya merupakan sesuatu yang sangat-sangat ya berguna, sangat bermanfaat, sangat menyenangkan ya, karena keamanan terjadi, kesehatan, kebersihan, keadaan yang penuh dengan hal yang membahagiakan, semua orang akan dirasakan dengan mengetahui kemuliaan bulan-bulan haram tersebut, bulan Rajab, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Nah, ini barangkali yang perlu kita fahami, kita waspadai, kita takut untuk berbuat haram, berbuat zalim, ya kapanpun, lebih-lebih di bulan-bulan haram ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang melakukan dosa di bulan-bulan tersebut, lalu kemudian kita mendapat ya siksa yang sangat berat karena kita mengabaikan kesucian bulan-bulan tersebut dan melakukan dosa. Nah, inilah bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengawal orang-orang melaksanakan ibadah haji dengan adanya bulan-bulan haram tersebut, sehingga dari zaman ke zaman, dari dulu ya, bahkan sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW ya, ibadah haji dilakukan dan orang-orang yang melaksanakan ibadah haji itu diamankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan adanya bulan-bulan haram tersebut. Mudah-mudahan kita bisa mengambil manfaat dari ya adanya bulan-bulan haram ini untuk ya kebaikan hidup kita di masa-masa yang akan datang, yang kita akan lalui. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Inilah kajian yang saya sampaikan. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Syukran Ustaz atas materi yang sangat luar biasa. Ya, alhamdulillah kita banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari beliau yang telah beliau sampaikan. Dan perlu kita ketahui bahwa beliau juga itu sebagai ketua bidang hisab dan ru'yah saja di pimpinan pusat Al-Irsyad Al-Islamiyah. Nah, alhamdulillah dari pemateri yang beliau sampaikan ada beberapa pertanyaan mungkin saja. Saya ada sesi tanya jawab, Ustaz. Ustaz, ada yang melalui chat terlebih dahulu. Pertanyaannya itu adalah kenapa Allah memuliakan hanya 4 bulan? Kenapa tidak 12 bulan semuanya bulan mulia? Dan apa fadilah bulan-bulan haram itu? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Iya. Kalau pertanyaan kenapa Allah memuliakan 4 bulan, ini sama saja. Kenapa Allah mewajibkan sholat zuhur 4 rakaat? Yaitu Allah yang maha mengetahui ya. Itu ketentuan dari Allah, nggak bisa kita pertanyakan begitu ya. Tapi ya syukur kita dikasih oleh Allah 4 bulan haram ya. Kalau ini pemikiran ya, kalau di 12 bulan itu semuanya bulan haram, lalu orang berbuat dosa, bagaimana itu? Besar sekali ya. Dan orang tidak lepas dari berbuat dolim, berbuat dosa ya. Nah, kalau kemudian seluruhnya, kemudian dunia ini tidak tidak tunduk, yaitu dosanya luar biasa. Harusnya yang terfikir adalah alhamdulillah Allah kasih 4 bulan ya, bulan haram, sehingga dia bisa merasa aman, bisa mendapatkan hak-hak sebagai manusia tanpa ada yang mendoliminya, tanpa ada yang menyakitinya, begitu ya. Jadi ini sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa taala dan sebagai bentuk kasih sayang Allah
untuk umat manusia ini agar tidak terjadi kezaliman di bulan-bulan tersebut, walaupun kezaliman itu kapanpun dilakukan itu adalah dosa besar. Ya. Allah. Ya, insyaallah, terima kasih Ustaz. Ada lagi Ustaz, ada yang bertanya. Pertanyaannya itu kenapa bulan Rajab itu menyempil sendiri dalam rangkaian bulan Muharram? Kira-kira apa maksudnya Ustaz? Kan ada awal juga. Nah, lagi-lagi ini adalah kebijakan Allah yang maha bijaksana, ya. Allah jadikan satu bulan haram yang menyempil istilahnya, ya, yang terpisah dari 3 bulan yang berurutan, ya, sehingga orang yang berada di bulan Rajab tersebut, ya, dia pada waktu mau berangkat haji misalnya di masa dulu kendaraannya bukan dengan pesawat seperti sekarang yang hanya hitungan jam sudah sampai, ya, tapi harus naik unta berbulan-bulan begitu, ya. Nah, dalam waktu yang lama ketika dia berangkat di bulan Rajab, melewati padang pasir, dia terlindungi, ya. Dia terlindungi, tidak mengalami gangguan dari siapapun. Nah, seperti itu. Jadi ini, ya, karena tidak semua orang kan bisa mendapatkan kesempatan berangkat di dalam urutan waktu yang berurutan begitu. Ada yang punya kesempatan untuk berangkat di waktu yang lebih awal. Nah, ini bulan Rajab itu melindungi dia dalam perjalanan menuju Mekah di waktu-waktu tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Lalu menanggapi terkait tentang bulan yang disucikan, Ustaz. Bulan yang disucikan ini termasuk Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan juga Rajab. Apakah dari 4 bulan yang dimuliakan ini, yang disucikan ini, apakah ada amalan-amalan yang istimewa, Ustaz, yang harus kita lakukan bulan-bulan suci ini? Iya. Jadi karena bulan ini adalah bulan-bulan yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu kebaikan-kebaikan yang dilakukan di dalamnya mendapatkan nilai yang tinggi di sisi Allah. Orang yang menjaga sholat fardu berjamaah di masjid, ya, itu nilainya lebih tinggi ketika dilakukan di bulan-bulan suci ini, di bulan-bulan haram ini. Orang yang melaksanakan ibadah puasa, ya, puasa sunnah, nah, tentu ini lebih-lebih lagi. Dan ada, ya, yang sudah terlewat dari kita, yaitu 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu kata Nabi SAW hari-hari terbaik di dunia itu, ya, 10 hari pertama dari bulan 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Ya, jadi begitu masuk tanggal 1 Dzulhijjah itu orang yang memanfaatkan, ya, dalam amalan-amalan, ya, karena Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis, "Ma min ayyamin al-amalu sholihu fiha ahabbu ilallah min hadhil ayyam." Yakni al-ayyam al-ashr. Ya, tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih dicintai oleh Allah daripada hari-hari ini, itu yang dimaksud 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah. Yang tergambar pada sahabat radhiyallahu anhum, amal yang terbaik adalah jihad. Maka mereka bertanya, walal jihadu fisabilillah ya Rasulullah? Tidak pula jihad fisabilillah ya Rasulullah bisa mengalahkan keutamaan 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah itu. Kata Rasulullah, walal jihadu fisabilillah. Tidak pula jihad fisabilillah bisa mengalahkan 10 hari pertama beramal soleh di dalamnya. Itu lebih utama. Ya. Illa, kecuali, kata Rasulullah SAW, rajulun kharaja binafsihi wa malihi
walam yarji min dzalika bisyai. Kecuali seorang lelaki yang keluar dengan badannya, dengan hartanya, berjihad fisabilillah, lalu tidak kembali dengan sesuatu pun darinya. Artinya orang yang berjihad itu ya dengan badannya, dengan hartanya, karena berjihad itu juga perlu harta, perlu ya kemampuan beli kuda, memelihara ya kesehatan kudanya, kemudian perlengkapan perangnya dan sebagainya itu perlu biaya semua. Kemudian dia terbunuh sehingga dia tidak pulang lagi ke rumahnya, dia dikuburkan di situ. Ya. Nah ini yang tidak terkalahkan. Tapi kalau seseorang berjihad, ya berjihad terluka bahkan, tapi dia masih bisa pulang, maka beramal soleh di 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah itu lebih baik. Padahal amal soleh itu bisa yang paling sederhana berupa zikir, ya, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, bisa bertakbir, ya, bertahmid, bertahlil, bisa ya melaksanakan amal-amal soleh yang kecil sekalipun itu nilainya lebih dicintai oleh Allah daripada ya amal-amal dilakukan di hari-hari yang lain, di bulan-bulan yang lain. Nah, jadi kita harus memanfaatkan waktu-waktu di bulan-bulan haram ini untuk ibadah-ibadah. Nanti di tanggal 10 Muharram ya itu ada puasa Asyura. Ya, puasa Asyura kita disunahkan untuk puasa di situ ya, karena puasa di hari yang ke-10 itu dari bulan Muharram itu mengampuni dosa-dosa setahun yang lalu. Nah, ini ya, jadi amalan-amalan di bulan-bulan tersebut yakinlah bahwa itu dinilai tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala, berbeda dengan amalan di bulan-bulan yang lain. Ya, walaupun di bulan yang lain itu nilainya sudah tinggi dilipat gandakan, lebih-lebih lagi kalau dilakukan di bulan-bulan haram ini. Wallahu a'lam. Insyaallah, syukran katsiran Ustaz. Alhamdulillah. Afwan Ustaz. Oke, apakah masih ada para hadirin, ada yang mau bertanya? Boleh, silakan, masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Boleh melalui chat atau pribadi ataupun facecam boleh. Oke, Afwan Ustaz, terkait alhamdulillah Ustaz ikut bidang hisab dan ru'yah ya Ustaz ya. Terkait nanti tahun baru Hijriah, kita melihat bahwa beberapa hari-hari kemarin mungkin ada perbedaan perbedaan penentuan hari raya Idul Adha, hari raya Idul Fitri. Nah, lalu apakah nanti ketika pas pergantian tahun masihkah ada perbedaan hari atau seperti apa? Nah, tanggapan Ustaz bagaimana? Perbedaan hal itu, Ustaz? Iya, jadi perbedaan itu terjadi dari adanya cara dalam menentukan, ya. Cara dalam menentukan. Ada yang penentuannya itu berdasarkan hisab saja. Sehingga ketika di dalam hisab itu ketinggian hilal itu sudah positif, walaupun setengah derajat, ya, maka dia mengatakan itu sudah masuk bulan baru. Sedangkan yang lain menentukan di samping hisab juga dilihat hasil hisabnya itu ketinggiannya berapa. Kalau ketinggiannya 1 derajat itu tidak mungkin terlihat, ya. 2 derajat tidak mungkin terlihat. Kenapa 2 derajat tidak mungkin terlihat? Karena ketika ketinggian itu 2 derajat, ya, nah ini masih sangat dekat ketika matahari itu terbenam, ya. Ketika matahari itu terbenam, bias cahayanya itu sangat kuat, sehingga hilal di 2 derajat itu tidak mungkin terlihat, ya. Sehingga ini melalui penelitian bertahun-tahun yang dilakukan
oleh beberapa negara di Asia Tenggara yang tergabung dalam MABIMS. Ya, MABIMS itu singkatan dari Menteri-Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. MABIMS. Ya. Maka kemudian mereka mengambil kesepakatan bahwa ketinggian yang bisa diakui jika ketinggian itu 3 derajat dan sudut elongasi ya dari matahari bulan itu adalah 6,4 derajat. Nah, kalau perhitungannya seperti itu bisa dipastikan ketika di ru'yah terlihat begitu ya. Nah, maka inilah yang menjadi keputusan sehingga harus melalui ru'yat dulu ya kalau yang berpatokan pada ru'yat, karena Rasulullah pesannya untuk berpuasa dan berhari raya itu kan sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, puasalah karena melihat dan berbukalah artinya beridul fitri karena melihat juga. Nah, ini jadi patokannya seperti itu. Nah, di awal bulan Ramadan sama ya, antara perhitungan saja ya dengan perhitungan plus ru'yah karena ketinggiannya sudah melebihi kesepakatan derajat tersebut ya, sehingga kita lihat di awal Ramadan kemarin semuanya sama, tapi ketika mengakhiri Ramadan ada perbedaan karena ketinggiannya belum sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan ya. Sedangkan yang satu hanya memakai hisab sudah pokoknya walaupun 1 derajat sudah masuk bulan baru begitu ya, masuk bulan Syawal. Nah, ini sehingga pemerintah menetapkan sesuai dengan kesepakatan dengan ormas-ormas Islam lainnya ya bahwa Ramadannya di istiqmal 30 hari. Nah, begitu juga di bulan Dzulqa'dah kemarin ya, ketika di akhir atau di tanggal 29 Dzulqa'dah dilakukan ru'yah ya, karena ketinggiannya belum ya sampai kepada yang telah ditentukan itu tidak terlihat ya, tidak ada yang melihat. Kemudian di istiqmal Dzulqa'dahnya 30 hari ya, sehingga terjadi perbedaan. Nah, setelah Dzulqa'dah kita masuk di Dzulhijjah sekarang, tampaknya ini di bulan Muharram nanti ya akan sama ya, kelihatannya akan sama ya, karena yang satu melengkapkan atau perhitungannya itu 30 hari ya bulan Dzulhijjahnya, yang satu ketinggiannya sudah tinggi, insya Allah akan terlihat dan akan sama, kelihatannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, alhamdulillah, jazakumullah khairan katsiran Ustaz. Alhamdulillah kita sudah banyak berbagi ilmu dengan Ustaz terkait bulan Haram dan juga malah terkait tentang ru'yatul hilal. Alhamdulillah Ustaz kebetulan menjadi ketua bidang hisab dan ru'yah. Alhamdulillah kita sendiri ya, jadi lebih punya wawasan terbaru lagi terkait tentang penentuan awal bulan ini. Alhamdulillah, syukran katsiran. Alhamdulillah untuk hari ini, untuk menutup kajian virtual ini, mohon karena Allahnya Ustaz memimpin doa untuk kajian virtual ini. Tafadhol Ustaz. Baik, insyaallah. Para hadirin sekalian, marilah kita akhiri kajian ini dengan kita membaca doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengijabah doa kita. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana dhunubana
وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الدين اللهم من أراد بهذا الدين وبأهله خيرا فأعنه ووفقه ومن أراد بهذا الدين وبأهله شرا فخذه أخذ عزيز مقتدر فإنه لا يعجزك اللهم تقبل حجاج بيتك المحرم اللهم اجعل حجهم حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارة تجارة لن تبور وأعدهم إلى بلادهم سالمين غانمين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, syukran kasiran, jazakallah khairan kepada guru kita Ustaz Wazir LC. Alhamdulillah sudah memberikan materi yang sangat luar biasa bagi kita dan mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan bulan-bulan suci ini, bulan-bulan yang diharamkan. Dan mudah-mudahan kita bisa menjalankan amal yaumiyah kita dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Amin. Mari kita tutup kajian virtual yang ke-102 ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.